البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم sesat. Maka roh-roh akan dikembalikan kepada jasad setelah apa? Masuk di alam kubur itu. Sebelum ditanya oleh para malaikat itu tentunya. Qauluhu fatu'adul arwahu ilal ajsad, disebutkan dalam syarahnya wadzalika hina yanfukhu Israfil fis-sur. Oh, ini setelah hari kiamat, kiamat kubra itu. Roh dikembalikan kepada jasad yaitu ketika Israfil meniup trompet nafkhatal ba'ats wan nusyur, yaitu trompet pembangkitan dan pengumpulan. Qala ta'ala wa idza nufikha fis-suri fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yangsilun. Apabila ditiup trompet, maka tiba-tiba saja mereka itu minal ajdah, yaitu dari kubur-kubur mereka, yang silun, yaitu mengalir dengan cepat kepada Rabb mereka. Ini ucapan secara mudahnya, zahirnya wallahu a'lam. Adapun kalau dalam hadis Abi Hurairah, yaitu apa? Kejadiannya adalah sebelum ditiupnya trompet pembangkitan. Kenapa? Karena di dalam hadis Abi Hurairah, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan hujan selama 40 masa. Nah, pada waktu itulah maka tumbuh anggota badan manusia lagi. Tumbuh dari apa? Dari tulang ekornya itu. Nah, kemudian apa? Kemudian mereka memiliki ruh kembali. Ketika ditiupnya trompet, baru mereka bangun. Ketika apa? Kubur-kubur itu terbelah. Allah yang lebih tahu bagaimana urutannya. Baik. Wa idza utliqan nafakh fis-sur fal muradu bihi nafkhatul ba'ats. Apabila dimutlakan, yaitu diucapkan peniupan terhadap trompet, maka yang dimaksudkan adalah peniupan untuk membangkitkan para makhluk. Wal arwah jam'u ruh, ini makruf. Arwah jamak dari ruh. Wa huwa ma yahya bil insan, sesuatu yang dengan itu manusia menjadi hidup. Wa huwa min amrillah, ini adalah bagian dari urusan Allah. Kama qala subhanahu qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah bahwasanya ar-ruh itu termasuk dari urusan Rabbku. Amr bukan di sini adalah apa? Mufrad dari awamir, tapi amr maksudnya adalah sya'an, urusan. Qala Syekhul Islam Taqiyuddin yaitu dalam Majmu'ul Fatawa yang keempat, muka surat 216, wa ruhul adami makhluqatun mubda'atun bittifaqi salafil ummah. Roh manusia itu adalah makhluk yang diciptakan dengan apa? Kesepakatan salaful ummah wa a'immatiha, dan para pemimpin umat ini, wasairi ahlil hadis, dan seluruh ahlul hadis. Roh manusia adalah makhluk memang. Wa qad hukiya ijma'ul ummah ala annaha wa qad haka ijma'al ummah ala annaha makhluqah ghairu wahidin min a'immatis salaf. Lebih dari satu orang pemimpin salaf telah menukilkan kesepakatan umat ini bahwasanya ruh adalah makhluk. Dan memang wajib untuk apa? Orang yakin ruh adalah makhluk, bukan sifat Allah Ta'ala. Wa yajibul imanu bil ba'tsi wan nusyur, dan wajib kita beriman kepada hari berbangkit dan hari pengumpulan. Wa yakfurul insanu bi ingkarih, manusia dihukumi kafir karena mengingkari hari berbangkit. Qala Allah Subhanahu za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu, orang-orang kafir itu menyatakan bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi, katakan kepada mereka bahkan kalian akan dibangkitkan. Wa rabbi, demi Rabbku, latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima amiltum, kalian pasti akan dibangkitkan, kemudian kalian akan dikabari dengan amalan kalian. Wa dzalika 'alallahi yasir, dan itu mudah saja bagi Allah. Ini menunjukkan orang yang mengingkari hari berbangkit dia kafir. Wal ba'su lughatan isaratus syai', al ba's secara bahasa adalah pembangkitan sesuatu. Wal muradu bihi huna ihya'ul amwat wa khurujuhum, yang dimaksudkan di sini adalah yaitu dihidupkannya orang-orang mati dan keluarnya mereka min kuburihim wa nahwiha, dari kubur-kubur mereka dan yang semacam itu, ila hukmi yaumil qiyamah, sampai menuju kepada hukum di hari kiamat. Wal ba'su wan nusyur mutaradifan, ya ini dua istilah yang saling berdekatan maknanya. Wa huma bi makna i'adatil abdan,
Maknanya adalah apa? Pengembalian badan, wa idkhalil arwahi fiha, dan dimasukkannya ruh ke dalamnya. Yuqalu nusyiral mayyit, dikatakan nusyiral mayyit, dibangkitkannya orang mati. Berarti fa'ilnya siapa? Allah Ta'ala, yaitu nasyara al-mayyita wa ansyarah, maknanya bimana ahyah, menghidupkannya. Wa ammal hasyr, yaitu pengumpulan, fahuwa lughatan al-jama', yaitu pengumpulan. Taqul hasyartun nas idza jama'tuhum, saya kumpulkan orang, yaitu ketika saya satukan mereka. Wal muradu jam'u ajza'il insan ba'da tafarruqiha, yaitu maksudnya adalah dikumpulkannya anggota badan manusia setelah terpisahnya dia, terbelah-belahnya, terpecah belah dan sebagainya. Summa ihya'ul abdan, setelah itu apa? Dihidupkannya badan-badan ba'da mautiha, setelah matinya dia. Fa yab'atsullahu jami'al ibad, lalu Allah Ta'ala membangkitkan seluruh hamba. Wa yu'iduhum ba'da mautihim, dan mengembalikan mereka setelah matinya mereka. Wa yasuquhum ila mahsyarihim, dan menggiring mereka ke tempat pengumpulan mereka itu. Untuk apa? Lifaslil qada'i bainahum, untuk memberikan keputusan di antara mereka. Wa adillatu dzalika fil kitabi was sunnati wal ijma', dalilnya ada dalam Al-Qur'an was sunnah dan ijma'. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam Syifaul Alil juga. Masalah ini adalah perkara yang disepakati oleh kaum muslimin, bahkan seluruh agama para nabi, seluruh ajaran para nabi sepakat. Qala Ibnul Qayyim wa ghairuh, Ibnu Qayyim untuk yang kalam ini diambil dari kitab yang lain, yaitu Ar-Ruh 52. Tapi yang tadi adalah apa yang itu dinukilkan ijma' oleh Ibnul Qayyim di dalam Syifaul Alil. Ma'adul abdan muttafaqun alaihi bainal muslimin wal yahudi wan nasara. Dikumpulkannya badan, dikembalikannya badan-badan ini telah disepakati oleh kaum muslimin, Yahudi dan Nasara. Dalam masalah ini mereka akidahnya intinya sama. Qala Jalaluddin Ad-Darani huwa bi ijma'i ahlil milal. Ini adalah kesepakatan seluruh pemeluk agama. Wa bi syahadati nususil Qur'an, dan dengan persaksian nas-nas Al-Qur'an alladzi la yaqbalu ta'wil, yang tidak menerima penakwilan. Ka qaulihi subhanah, contohnya adalah firman Allah Subhanahu, qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah kepada dia, kepada Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi itu, yaitu yang menghidupkannya adalah zat yang menciptakannya pada kali yang pertama. Yang menghidupkan tulang belulang yang reput ini adalah yang menciptakan dia pada kali yang pertama. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan dia itu mengetahui segala makhluknya. Khalq ini masdar bermakna apa? Isim maf'ul. Khalq bermakna makhluk. Baik. Wa qad akhraja Ibnu Jarir. Ibnu Jarir ini yang ke-20 muka surat 554. Wa Ibnul Mundir. Ibnul Mundir ana belum mendapatkan apakah ini dalam kitab Al-Ijma'. Wa alam kenapa waktu itu enggak dapat. Wa Abu Hatim. Abu Hatim dalam tafsir beliau yang ke-12 muka surat 75. Wa Abdiya fil Mukhtarah. Abdiya ini yang Mukhtarah yang keempat muka surat 108. Wa Ibnu Mardawai. Ibnu Mardawai ini sunannya mafqud, hilang. Wal Baihaqi, Al Baihaqi ini Allah alam ana tidak tahu, tetapi apa? Ini bahkan diriwayatkan oleh Syekh Al Baihaqi, yaitu siapa? Al Hakim, di dalam Mustadrak nomor yang ke 3606 dan sanadnya sahih. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala ja'al As ibni Wa'il, datang Al As ibni Wa'il ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, apakah anak salah ingat ya? Tapi jelas ini lebih jelas, yaitu Al-As bin Wa'il namanya, wallahu alam. Al-As bin Wa'il kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sahmi bi admin ha'il, yaitu dengan tulang yang telah reput. Ha'il ini adalah bali, yaitu yang telah hancur luluh. Yang telah apa? Yang telah berubah dikarenakan mengalami bali, bila, yaitu apa? Sudah mengalami reput. Lalu apa? Dia menghancurkannya, melumatkannya dengan tangannya di hadapan Rasulullah SAW. Dia nggak takut hantu kan? Nanti hantunya marah tuh. Tulang-tulang dihancurkan. Dia mungkin nggak pernah nonton film horor, jadi nggak takut gitu-gitu.
Yang suka nonton film horor mungkin takut, melihat tulang aja sudah takut. Baik. Faqala ya Muhammad, maka dia mengatakan, wahai Muhammad, yuhyillahu hadza ba'da ma arim. Memnya ditasydid. Wahai Muhammad, apakah Allah akan menghidupkan tulang ini setelah dia reput? Pertanyaannya, arim yaitu bali. Qal na'am, yab'atsullahu hadza tsumma yumituka tsumma yuhyika tsumma yudkhiluka nar jahannam. Oh, langsung tansis. Memang Allah Ta'ala akan membangkitkan ini, tulang ini, lalu Allah akan mematikan engkau. Kemudian Allah menghidupkan dirimu. Kemudian Allah memasukkan engkau ke dalam neraka jahanam. Alhamdulillah. Iya, langsung jawaban ditansis. Tambah faedah, bukan hanya menghidupkan tapi apa? Kamu nanti masuk dalam neraka. Fanazalatil ayat min akhiri surati Yasin. Lalu turunlah ayat-ayat tadi dari akhir surat Yasin itu. Awalam yara insanu anna khalaqnahu min nutfah, sampai akhir-akhir ayat. Apakah manusia itu tidak melihat bahwasanya kami yang menciptakan dia dari nutfah? Tapi tiba-tiba setelah itu dia hidup, kemudian dia berakal, kemudian justru dia menjadi penentang yang nyata bagi kami. Ini adalah tidak layak. Fahada nasun sorihun fil hasril jusmani. Maka ini adalah nas yang jelas tentang apa? Dikumpulkannya badan-badan manusia. Karena di sini ada bantahan kepada orang-orang apa? Bantahan kepada orang-orang apa itu istilahnya? Kebatinan. Yang mereka mentakwil nanti yang dibangkitkan itu hanyalah apa? Kebangkitan ruh, bukan kebangkitan badan. Badan sudah sudah hancur, yang bangkit hanya ruhnya. Tapi ini dibantah oleh ayat-ayat. Wa qad warada fi iddati mawadhi'a minal Qur'an as-sarihu bihi. Kalau memang sharih ini kembali ke adalah fa'il dari warada, wallahu a'lam. Dan telah datang dalil-dalil yang jelas di sejumlah ayat di dalam Al-Qur'an, di sejumlah tempat dengan membawa berita tadi bihaitsu la yaqbalu ta'wil, yang mana tidak akan menerima penakwilan, terlalu jelas kalimatnya. Fayajibul imanu bih, maka wajib kita mengimaninya, wa'tiqadu dan wajib untuk meyakininya. Wa yakfuru mungkiruhu kama taqaddam. Dan orang yang mengingkari ini dia akan menjadi kafir sebagaimana telah disebutkan terdahulu. Baik, wallahu a'lam. Ya Rasulullah masukkan orang yang tanya itulah yang Iya, si Al-As bin Wa'il ini, As-Sahmi ini. Padahal dia punya jasa, tetapi karena dia jahat maka seperti itu. Dia punya jasa membela Umar bin Khattab. Tetapi dia sendiri kafir, tidak percaya kepada Rasulullah.